Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Yusuf, selaku dosen manajemen bisnis retail, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan proposal ide bisnis kami. Nama bisnis kami adalah Monster Switch yang mana berfokuskan kepada sandwich. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota tim kami. Ada saya sendiri, Audrey Safa Salsabila, lalu ada Arini Taskia Putri, lalu ada Fairunisa Rizkina, dan ada Rini Yuniar Purnama. Selanjutnya untuk ringkasan eksekutif akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada ringkasan eksekutif. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan primer manusia terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Salah satu kebutuhan primer manusia ialah makanan, karena tanpa makanan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Bisnis makanan merupakan salah satu usaha yang tidak pernah mati, karena akan terus dicari orang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Tanpa strategi yang tepat, usaha kuliner tidak akan berjalan. Maka itu diperlukan riset dan persiapan produk makanan yang akan dijual, memperhatikan permintaan yang ada di pasar, cara mengolah makanan tersebut, mempelajari cara pengolahan usaha makanan, strategi pemasaran, dan sebagainya. Kami tertarik untuk membuat usaha di bidang kuliner berupa sandwich yang bernama Monster Witch yang berlokasi di Rawamangun, karena besar kemungkinan orang-orang akan membeli sandwich dengan harga yang tentunya lebih murah dibandingkan dengan restoran atau tempat makan lain. Strategi pemasaran yang dilakukan Monster Witch yaitu melalui segmenting, targeting, dan positioning yang tepat. Selain itu, Monster Witch melakukan bauran pemasaran yang terdiri atas produk, price, place, dan promotion atau 4P. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendahuluan, latar belakang. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, variasi makanan sudah sangat beragam, mulai dari bentuk, ukuran, hingga harganya. Masyarakat kini cenderung menginginkan makanan yang praktis, menyenangkan, enak, serta tentu saja memiliki harga yang terjangkau. Masyarakat yang semakin modern dan sibuk sangat menikmati makanan praktis yang mudah dibawa kemana-mana, dengan pelayanan serta penyediaan pesanan yang cepat. Bagi masyarakat yang ingin makan tetapi tidak ingin meninggalkan kesibukan yang sedang mereka kerjakan, sandwich bisa menjadi pilihan yang tepat, karena bisa dengan mudah dibawa kemana saja dan dapat dimakan dengan sambil mengerjakan sesuatu. Maka dari itu, menurut kami, sandwich merupakan makanan yang sangat sesuai dengan masyarakat masa kini yang sibuk bekerja atau melakukan sesuatu namun memiliki waktu makan yang terbatas. Keberadaan sandwich sebagai salah satu makanan dengan rasa yang enak, nikmat, pedas, gurih, mengandung protein, dan juga lezat. Apalagi sandwich juga memiliki variasi isian yang beragam, tidak hanya roti dengan mentega saja. Sehingga usaha ini memang layak untuk dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang, setidaknya ada 3 permasalahan yang mendorong kehadiran Monster Witch, sebagaimana yang kami rumuskan berikut ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan sandwich masih banyak kurang disukai banyak orang? Yang kedua, bagaimana kehadiran Monster Witch dapat menjadi solusi dan inovasi baru? Yang ketiga, bagaimana konsep baru Monster Witch yang akan dikeluarkan? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menciptakan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua, melakukan inovasi dan modifikasi roti menjadi makanan roti yang bergizi. Yang ketiga, menghasilkan dan memberikan inovasi makanan nikmat yang berkualitas. Dan yang keempat, memenuhi permintaan konsumen. Tujuan dari hadirnya Monster Witch kami terjemahkan ke dalam visi misi kami berikut ini. Dengan visi, dengan lebih populernya sandwich tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, membuat orang lebih mudah memakan roti, sehingga menjadikan Monster Witch menjadi jajanan favorit di kalangan masyarakat, dan diharapkan dapat menambahkan atau meningkatkan varian rasa yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, misi. Yang pertama, menciptakan dan menambah inovasi berkelanjutan dalam varian rasa. Yang kedua, melayani sepenuh hati untuk kepuasan konsumen. Yang ketiga, mempromosikan Monster Witch kepada masyarakat melalui sosial media. Dan yang keempat, membuat kualitas Monster Witch ini dengan menggunakan bahan-bahan dengan kualitas terbaik.
Selanjutnya, ada kelayakan usaha. Kekuatannya, faktor internal kekuatannya yang pertama, produk Monster Witch menggunakan bahan yang berkualitas dan fresh. Yang kedua, produk Monster Witch tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, cara pemesanan sangat praktis karena hanya melalui platform online. Yang keempat, memiliki beberapa variasi sandwich yang berbeda. Dan yang kelima, harga terjangkau. Sedangkan kelemahannya yang pertama, tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, Monster Witch belum dikenal baik oleh konsumen dan masyarakat di seluruh kota, terutama di Jakarta. Ketiga, untuk saat ini baru menerima pesanan antar wilayah atau kota. Keempat, belum memiliki cabang. Dan yang kelima, kurangnya modal untuk memperluas usaha. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu ada dua, peluang dan ancaman. Peluangnya, yang pertama, besarnya minat masyarakat terhadap jajanan unik. Yang kedua, Monster Witch menawarkan makanan sehat yang aman untuk dimakan oleh semua kalangan usia. Yang ketiga, harganya terjangkau. Yang keempat, terdapat kecenderungan selera masyarakat yang makin menyukai makanan sehat, lezat, dan praktis. Lalu ancamannya ada dua. Yang pertama, munculnya pesaing baru yang datang dan memiliki inovasi yang lebih menarik perhatian konsumen. Dan yang kedua, bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga piscok yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu prospek pengembangan bisnis. Nah, keunggulan yang kami miliki yaitu produk Monster Witch menggunakan bahan yang berkualitas dan fresh. Kedua, produk Monster Witch tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, cara pemesanan sangat praktis karena hanya melalui platform online. Yang keempat, memiliki beberapa variasi sandwich yang berbeda. Dan yang kelima, harganya terjangkau. Nah, hal tersebut memiliki beberapa peluang, yaitu besaran minat masyarakat terhadap jajanan unik, lalu Monster Witch menawarkan makanan sehat yang aman untuk dimakan oleh semua kalangan usia, yang ketiga harganya terjangkau, yang keempat terdapat kecenderungan selera masyarakat yang makin menyukai makanan sehat, lezat, dan praktis. Nah, berikut tampilan produknya. Di sini ada dua menu, yaitu ada fruit sandwich, yang mana ini sandwich yang isinya itu buah-buahan, yaitu bisa strawberry dan kiwi. Lalu dibaluri oleh whipped cream. Lalu menu kedua yaitu egg and beef sandwich. Ini sandwich yang isinya ada sayuran, telur, dan daging. Lalu selanjutnya ada analisis segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama itu segmenting. Produk sandwich kita ini hanya dijual di daerah Rawamangun, tetapi kita juga akan menjual produk secara online melalui platform seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food agar produk Monster Witch dapat tersebar lebih luas ke seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lalu produk kita ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Nah, produk kita ini sangat cocok bagi pelajar atau mahasiswa atau pekerja yang hanya memiliki waktu sedikit untuk makan siang karena sandwich yang kita jual ini praktis dan mengenyangkan. Selanjutnya itu ada targeting. Target kita adalah masyarakat yang berkegiatan padat sehingga hanya memiliki waktu sedikit untuk makan dan memilih sandwich yang praktis. Nah, sasaran pendistribusiannya ini melalui offline yaitu di daerah Rawamangun dan online di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Lalu selanjutnya ada positioning. Positioning yang kita ini keunggulan pasarnya daya belinya cukup tinggi. Lalu kekurangan pasarnya risiko komplain jika terjadi kesalahan lebih tinggi. Lalu potensi keuntungannya itu harganya cocok untuk segala kalangan dan potensi pesanan rutin. Lalu unique selling proposition-nya itu perbedaan rasa, kualitas, dan tampilan yang tentunya lebih menarik. Selain itu terdapat beberapa varian isian yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Lalu ada unique selling proposition yang layanannya itu pilihan metode pembayarannya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, potensi kampanye pemasaran yaitu promo setiap pembelian minimal 3 pieces, gratis minuman untuk pembelian minimal 5 pieces, dan gratis sandwich untuk pembeli yang sedang berulang tahun. Nah, ini berikut beberapa kompetitor kita, yaitu ada Jiwatos, lalu ada Ropang OTW, dan ada Sudut Kopi yang juga menjual sandwich atau toast
seperti kita. Ini untuk BMC yang sudah kita buat, yaitu key partnersnya itu ada GoFood, GrabFood, Kantin, ShopeeFood, supplier penyedia bahan baku. Lalu ada key activitiesnya itu membeli bahan baku, menjual sandwich yang sehat, dan mencari supplier harga termurah dan kualitas. Lalu ada value proposition-nya itu bahan berkualitas dan sehat, murah dan mudah didapat. Lalu kayak resource-nya itu bahan bakunya daging, roti, sayuran, buah-buahan, mayonnaise, whipped cream. Lalu untuk alatnya itu ada oven, plastik, wadah. Untuk customer relationship-nya itu kita memastikan after sales pelanggan, lalu gratis minuman untuk pembelian minimal 5 pieces, lalu memberikan promo setiap pembelian minimal 3 pieces, dan gratis untuk yang sedang berulang tahun. Untuk customer segmentnya itu mahasiswa, pelajar, atau pegawai di pagi hari atau siang hari, dan warga sekitar. Channel-nya itu ada online Shopee, GrabFood, GoFood, Instagram, dan spanduk brosur. Untuk resikonya itu banyak pesaing dengan produk yang sama. Untuk cost structure-nya itu bahan baku dan peralatan dapur, terus packaging. Selanjutnya ada gaji karyawan, ada sewa tempat, listrik, dan biaya lain-lain. Untuk revenue stream-nya itu ada penjualan sandwich per pieces dan penjualan minuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 3, metode pelaksanaan. Pertama, rencana pengembangan. Keunikan produk. Produk sandwich ini berbeda dengan produk sandwich lainnya. Dengan menggunakan bahan baku yang selalu baru, kami memastikan produk Monster Witch ini memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi. Adapun sistematika rencana usaha yang kami memiliki beberapa unggulan. Yang pertama, menggunakan kemasan berupa box sandwich berbahan kertas kraft agar lebih ramah lingkungan. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, bahan baku dan proses produksi yang higienis. Yang keempat, cocok dan aman dikonsumsi untuk semua kalangan karena enak, sehat, dan mengenyangkan. Selanjutnya itu ada lokasi usaha. Di mana lokasi usaha ini kita melihat dari segi ekonomi. Yang pertama yaitu lokasi usaha strategis, yaitu berdekatan dengan keramaian dan pusat usaha kuliner. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah, kampus, dan kantor. Yang ketiga, kawasan rekreasi dan perumahan. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran kita melihat dari 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Produknya sendiri kita menjamin menggunakan bahan-bahan yang fresh tanpa pengawet, berkualitas tinggi, sehat, dan bergizi. Lalu ada harga, kita Monster Witch akan memasang harga 20.000 per pieces untuk produk egg and beef sandwich, dan harga 17.000 per pieces untuk fruit sandwich. Lalu yang ketiga itu ada promosi. Promosi kita menggunakan internet, menggunakan promosi melalui media sosial Instagram yang dapat diakses oleh masyarakat, lalu melalui pameran, memberikan potongan harga dan minimal pembelian 3 pieces, memberikan 1 sandwich gratis yang berulang tahun, memberikan 1 minuman gratis minimal pembelian 5 pieces, mengadakan pameran, membagikan poster kepada kantin sekolah, melakukan penjualan di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, lalu bekerja sama dengan GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya itu ada tempat. Lokasi berjualan Monster Witch adalah tempat yang dilalui oleh banyak orang dan kendaraan dekat kampus atau dekat sekolah dan mudah dijangkau orang. Lokasi ini adalah di daerah Rawamangun. Selanjutnya ada strategi SDM. Yaitu yang pertama memberikan kesempatan untuk menuangkan ide, di mana ide ini akan merancang produk dalam perusahaan ke depannya, karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dengan dipertimbangkan jika sesuai, sehingga nantinya jika perusahaan menyetujui ide tersebut, membuat produk atau layanan baru yang berbeda dan terlihat menarik. Selanjutnya ada mengadakan program latihan, yang ketiga ada memberikan penghargaan kepada karyawan. Selanjutnya ada strategi keuangan. Yang pertama menentukan persentase dalam mengelola keuangan. Yang kedua, melakukan negosiasi sebelum melakukan kontrak. Yang ketiga, melakukan putaran pada kas. Yang keempat, melakukan pembayaran tagihan tepat waktu. Yang keempat, mengurangi risiko utang. Maaf, yang kelima. Lalu yang keenam, merencanakan pengembangan bisnis. Yang ketujuh, membuat pembukuan keuangan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Kami memiliki 2 produk sandwich. Yang pertama itu sandwich smoked beef dan sandwich buah. Yang pertama, sandwich smoked beef memerlukan bahan seperti 2 lembar roti tawar, 1 lembar smoked beef, 1 buah telur, 1 lembar keju slice atau keju parut secukupnya, sejumput daun parsley, sejumput garam, margarin, mayonaise, saus sambal atau saus tomat, dan packaging. Dan dengan harga yang sudah tertera di tabel, kami memerlukan total modal sebesar Rp13.030 dan memutuskan harga jual sebesar Rp20.000 per produk. Kemudian, yang kedua ada sandwich buah dengan bahan 1 lembar roti tawar kupas, 5 sendok makan whipped cream instan, 3 buah stroberi, setengah buah kiwi, 10 sendok makan air es, 1 sendok makan gula pasir, ekstra vanila secukupnya, dan packaging dengan total modal Rp11.275. Dengan harga yang sudah tertera di tabel, kami memutuskan harga jual sebesar Rp17.000 per produk. Kemudian ada jadwal kegiatannya. Jenis kegiatan yang pertama ada pengadaan peralatan, dilaksanakan di bulan pertama, minggu pertama, kemudian ada pembelian bahan, dilaksanakan setiap bulan, di setiap minggu juga, kemudian ada proses pembuatan produk di setiap bulan, di setiap minggu, ada pemasaran, di bulan pertama minggu keempat, di bulan kedua minggu pertama dan keempat, dan di bulan ketiga minggu keempat. Kemudian ada evaluasi produk di bulan pertama minggu keempat, bulan kedua minggu pertama dan keempat, bulan ketiga minggu keempat. Boleh di-scroll. Kemudian ada lampiran, ini ada biodata tim. Yang pertama ada saya sendiri, Arini Taskia Putri Indana, kemudian ada Audrey Safa Salsabila, ada Hairunisa Rizkina Rosani, dan Rini Yuniar Purnama. Boleh di-scroll. Ya, ini merupakan logo dari brand kami, yaitu Monster Witch, dan ada ilustrasi packaging atau kemasannya. Baik, sekian presentasi proposal ide bisnis dari kelompok kami, yaitu Monster Witch. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.